Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. AFC kabarnya akan meluncurkan sebuah gelaran kompetisi yang hampir serupa dengan UEFA Nation League atau Liga Negara Eropa. Nah, rankingnya di Eropa. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, kalau UEFA Nation League itu kan ada 4 grup nih, grup A, B, C, dan D. Nah, tiap-tiap grup itu dari grup A sampai C itu diisi 16 grup, sementara grup D itu cuma 4 atau 6 gitu ya. Grup A itu diisi 16 grup, yang peringkat 1 sampai 16 UEFA. Grup B itu diisi dari ranking 1 sampai 32 di Eropa ya, grup 54 Eropa. Lalu bagaimana dengan AFC Nation League? Ini prosesnya atau prosedurnya hampir sama ya. Sama-sama diambil dari peringkat di Asia. Kalau Indonesia saat ini kan ada di ranking 28 Asia nih. Jadi kemungkinan ya ada di grup B atau mungkin di Liga B-nya ya. Harusnya kan kalau AFC Nation League ini mengikuti UEFA Nation League kan dari ranking 1 Asia sampai 16 Asia itu ada di Liga A nih. Dari ranking 17 sampai ranking ke-32 Asia itu ada di Liga B. Nah, sisanya itu ada di Liga C. Tapi kita nggak tahu kan, ini kan belum dirilis nih. Nah, ini contoh bagan yang beredar di media-media ya. Jadi dibagi 3 kompetisi nih. Kompetisi A, kompetisi B, kompetisi C. Masing-masing kompetisi itu diikuti oleh negara-negara tergantung peringkatnya di Asia. Dan kalau memang mengikuti seperti yang di bagan ini, Indonesia ada di kompetisi B. Dan dalam kompetisi B ini dibagi lagi 4 grup ya. Indonesia ada di grup 4 nih bersama Bahrain, Taiwan, dan Hong Kong. Tapi ini masih sebatas rencana loh ya, belum dirilis resmi oleh AFC. Jadi untuk kebenarannya kita akan tunggu aja rilis resminya dari pihak AFC. Dan kalau memang AFC Nation League ini digelar, ini apa nggak repot ya? Sebab mungkin akan berbentrokan nih dengan ajang-ajang lain di Asia seperti SEA Games atau mungkin Asian Games atau mungkin AFF. Karena kabarnya AFC akan mendaftarkan AFC Nation League ini ke FIFA yang artinya akan ada poin FIFA-nya. Nah, bagi Indonesia sendiri kalau ajang ini resmi digelar otomatis harus ada yang dikorbankan dong. Mungkin AFF kali ya, karena AFF kan nggak ada ranking FIFA-nya. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari? Harusnya kita udah sadar jika apa yang sudah direncanakan, udah disusun oleh Erick Thohir dan PSSI itu memang demi kepentingan Liga dan Timnas juga. Kenapa demikian? Sekarang terbukti dong. Dengan adanya ajang baru seperti AFC Nation League ini, apa nggak mepet, apa nggak repot tuh Timnas? Maka inilah alasan kenapa Erick Thohir ingin mengumpulkan 150 pemain diaspora. Ya iyalah, jadwal timnas segitu banyak kok. AFF, SEA Games, Asian Games, kualifikasi Piala Dunia, Olimpiade, ditambah lagi AFC Nation League. 6 kompetisi loh di 2025. Sekarang bayangkan jika timnas tanpa diisi oleh pemain diaspora, apa cukup pasukan timnas mengandalkan pemain Liga 1? Apakah nantinya klub-klub Liga 1 nggak ngamuk-ngamuk jika timnas jalani 6 kompetisi dan semua pemain diambil Liga 1? Nggak pada mikir sih yang protes soal pemain diaspora, no plototin. Segitu padatnya loh jadwal timnas ini, belum termasuk yang U23, U20, dan U17 loh ya. Sekarang kita akan coba urutkan nih agenda Timnas Indonesia sampai Desember 2025. Ini seberapa padat sih? Yang pertama, AFF di Desember 2024 sampai Januari 2025. Ini U23 dan senior ya. Yang kedua, Piala Asia U20 itu di Februari 2025. Yang ketiga, kualifikasi Piala Dunia round 3. Ini Maret nih 2025. Yang keempat, Piala Asia U17, ini April 2025. Yang kelima, AFC Nation League, ini Mei 2025. Yang keenam, kualifikasi Piala Dunia nih, round 3 lagi, ini Juni ya 2025. Yang ketujuh, AFF U19, bulan Juli 2025. Yang kedelapan, Piala Dunia U20, September 2025. Yang ke-9 AFF U17 Oktober sampai November 2025.
Yang ke-10 SEA Games Desember 2025. Jadi selama tahun 2025 itu Indonesia itu cuma jeda di Agustus 2025. Selebihnya ada semua lo ya. Bayangin nih kalau 10 agenda timnas ini diisi full pemain Liga 1. Apa nggak ngomel-ngomel tuh klub? Ya iyalah ngomel lah, pemainnya nggak pulang-pulang ke klub dong. Makanya diambillah 150 pemain diaspora biar nggak terlalu membebani pemain Liga 1 gitu loh. Tapi ya itu orang-orang yang notabene menolak diaspora, mereka itu mikirin diri sendiri demi kepentingan menggulingkan PSSI. Mereka ngompor-ngomporin klub. Padahal PSSI udah bikin rencana loh, dan ini demi klub juga. Paham dong sekarang? Cina kabarnya sangat serius menghadapi Indonesia di round 3. Cina segera merampungkan proses 4 pemain untuk dinaturalisasi. Yang pertama Serginho, striker asal Brazil berusia 29 tahun. Yang kedua Rio Raposo. Wajar tuh muslim kok makannya Raposo. Winger berusia 25 tahun asal Kanada. Yang ketiga Oscar Tati Martu, striker berusia 25 tahun asal Kongo. Dan yang keempat adalah Christopher Cheng, gelandang 27 tahun asal Norwegia. Sebagai info aja nih ya, meskipun 4 pemain ini belum lama tinggal di Cina dan tak memiliki darah dari Cina, tapi 4 pemain ini bisa langsung dinaturalisasi lo ya, sebab Cina ini punya kartu khusus dari FIFA yang memperbolehkan menaturalisasi pemain. Karena Cina ini rankingnya di 92 dunia. Enak ya. Tim-tim yang ranking 100 dunia ke atas boleh ambil pemain dari negara manapun asal belum pernah membela timnas negara sebelumnya ya. Lah Indonesia, sulit banget. Kita ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang mungkin masih simpang siur ya di antara para bobotoh ya. Yang pertama, Bang, apakah benar Adam Alis bisa main lawan Borneo FC? Kan Adam Alis pinjaman dari Borneo. Jawabannya bisa. Meskipun Adam Alis ini pinjaman dari Borneo FC, tapi saat Teddy Cahyono dalam tanda kutip ya membeli, ingat dibeli lo ya, tapi masih dicicil, makanya statusnya masih pinjaman. Di situ nggak ada perjanjian kok kalau Adam Alis ini nggak boleh main lawan Borneo FC. Jadi Adam Alis tetap bisa main ya lawan Borneo FC. Yang kedua, yang nanya, Bang, apa benar Persib mau pakai GBLA lawan Borneo FC? Jawabannya sih iya. Di situs PT LIB, laga ini tuh tertulis digelar di Stadion GBLA. Untuk VAR sendiri kabarnya akan pakai mobil VAR ya, tapi ini tergantung dari pihak Persibnya. Sudah siap atau belum nih pemakai Stadion GBLA? Yang ketiga, penontonnya gimana, Bang? Cuma Tribun Timur dan Barat kalau nggak salah ya yang bisa diisi penonton. Sementara Selatan dan Utara ini masih ditutup karena sanksi ya. Tinggal 1 kali lagi sanksi termasuk lawan Borneo FC. Untuk tiket sih aman ya, sebab Viking Persib Club udah kerjasama nih dengan manajemen Persib dalam mengurusi tiket. Jadi nantinya buat bobotoh yang di luar Bandung yang kesulitan buat beli tiket, silahkan bisa menghubungi WA-nya VVC. Untuk prosesnya sendiri ya, kami pun nggak tahu ya. Silahkan tanya aja biar lebih jelas ke Viking Persib Club ya. Lalu yang nanya pemain yang absen di laga ini siapa aja, Bang? Kalau di kubu Persib yang akumulasi sih nggak ada ya. Cuma Febri dan Rezaldi yang masih belum fit ya. Yang rawan absen ada 2, yakni Kocijan dan Dado yang sudah koleksi 3 kartu kuning ya. Kalau di Borneo FC full tim nggak ada yang absen. Cuma Ronaldo Rodriguez yang rawan absen sebab udah kantongi 3 kartu kuning. Nah untuk selengkapnya lagi kita akan bahas aja di prediksi pertandingan ya. Yang kelima yang nanya pemain baru siapa aja, Kang? Kalau di Borneo sama sekali nggak ada pemain baru lu ya. Tapi kalau di Persib memang belum ada juga sama. Tapi yang rumor masuk ke Persib, ingat rumor lu ya. Jangan sampai kayak orang yang nggak sekolah gitu loh. Kami bilang berkali-kali rumor, tapi masih keke aja nggak ngerti-ngerti lu ya. Kami tegasin rumor. Ini ada 4 nih yang dirumorkan ke Persib. Bener apa enggaknya ya? Kami nggak tahu. Namanya juga rumor. Yang pertama Leonard Plana asal Kosovo winger. Yang kedua Dijan Vukojevic asal Swedia, ini juga winger. Yang ketiga antara Matius Pato atau Alexander Pato, Brazil ya, ini striker.
Dan ini yang terbaru nih, ada nama Junior Brandão nih. Ini Brazil striker. Baru 4 itu loh yang dirumorkan. Catat, dirumorkan. Ini masih rumor. Dari Persela Lamongan ini ada bomber Gaek asal Chad yang saat ini sudah fasih bahasa Indonesia dan lagi mendalami buat jadi mualaf. Ejecel Nduasel yang sejauh ini sudah cetak 9 gol dari 8 laga. 9 gol dari 8 laga loh di Liga 2. Ini dikonfirmasi ya, menurut pihak Persela Lamongan ada sekitar 8 tim Liga 1 yang ajukan tawaran pada King EJ. Tapi pihak Persela nggak mau sebutin tim mana aja yang nawar King EJ. Menurut pihak Persela nggak mau menghalangin siapapun pemain Persela yang memang ingin pindah ke keluar dari Persela asal sesuai aturan dan tentunya masih taat dengan kontrak yang berlaku. Untuk King EJ sendiri, EJ Chelsea mengaku ingin tetap membela Persela dan membawa Persela ini lolos ke Liga 1 musim depan. Dengan usia 36 tahun dan emosi King EJ yang makin stabil, ini yang membuat tim-tim Liga 1 kepincut untuk mendatangkan King EJ. Apalagi harganya ini udah turun nih dari 4 miliaran cuma ke 2 miliaran aja. Jadi kalau saat ini tergantung King EJ ya, kalau masih bernafsu main di Liga 1 dengan bayaran yang lebih tinggi dibanding Persela Lamongan, ya mungkin akan terima tawaran dari klub Liga 1 di bursa transfer ini. Tapi resikonya mungkin cuma main setengah musim dan belum tentu gacor juga sih. Tapi kalau King EJ ingin bermain lama meskipun dengan gaji seadanya, ya mungkin tetap bertahan di Persela dan siapa tahu jadi top skor di Liga 2 ya. Kesempatan Persela untuk promosi ke Liga 1 musim depan masih terbuka lebar sebab di grup C ini Persela masih bertengger di posisi 2 di bawah Persibo Bojonegoro dengan koleksi 13 poin. Tapi perjalanannya masih panjang buat Persela, harus lewati babak 16 besar, babak perempat final, babak semifinal, dan babak final. Dari Persija Jakarta seperti yang kami bilang kemarin ada 3 pemain yang dirumorkan. Catat, dengarkan baik-baik dan juga pahami kata-kata rumor. Ini masih banyak aja yang nggak paham soal rumor. Rumor itu isu alias gosip, belum tentu benar, bisa enggak. Ini berkali-kali loh kami jelasin. Di bursa transfer itu, di pertransferan sepak bola itu ada 3 istilah. Catat ya, kami bilang lagi deh biar kalian makin paham. Di sepak bola itu ada 3 istilah di bursa transfer. Yang pertama namanya rumor. Rumor itu kalau bahasa kita apa ya? Gosip kali ya, isu kali ya. Jadi si Anu digosipin ke klub Anu no. Ini kan masih gosip. Yang namanya gosip itu belum tentu benar, bisa enggak. Jadi harus dipahami ya, kalian sekolah buat apa sih? Di sekolah ngapain aja sih? Masa begini aja harus dijelasin berkali-kali? Masih ngotot aja protes. Namanya rumor itu sekedar omongan, gosip. Jadi belum tentu benar, bisa enggak. Yang kedua ada yang namanya deal dan don't deal. Deal itu baru sepakat. Jadi ada klub yang nawarin ke pemain nih, lu mau nggak masuk ke klub gua? Oke, gua mau. Itu baru deal ya. Lalu ada don't deal. Don't deal itu, nah si pemain udah datang ke klub itu. Oke, kita lihat dulu nih. Gua mau nggak nih masuk ke klub ini? Nah, dipelajarin dulu nih. Oke, kita setuju nih masuk ke klub ini. Itu namanya don't deal, tapi belum tanda tangan. Kalau pemain udah tanda tangan, ada yang namanya resmi. Itu udah tanda tangan, udah dikontrak. Jadi kalau udah tanda tangan itu nggak bisa keluar lagi kecuali diputusin kontraknya. Paham ya? Ini udah berkali-kali loh kami jelasin. Mungkin akan ada yang komentar, ngapain sih Bang dijelasin lagi? Itu tuh masih banyak aja orang-orang yang ngakunya sekolah tapi otaknya nggak pinter-pinter gitu loh. Masih aja ada yang protes, si Anu katanya si Anu hoak aja lu, inilah itu lu. Kan kami bilang rumor, otak lu yang nggak nyampe, kenapa lu yang sewot? Kemarin kami bilang ada 3 pemain asing yang dirumorkan. Catat, dengerin baik-baik, ke Persija Jakarta. Kemarin kan kita udah bahas ini, William Marsilio dari Arema. Sekarang kita akan bahas salah satunya lagi. Dia adalah striker asal PSIM Jogja, Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues adalah striker asal Brazil berusia 32 tahun yang saat ini sudah mencetak 8 gol dari 9 laga di Liga 2 bersama PSIM Jogja. Kalau ditanya apa sih keunggulan si Rafael Rodrigues ini, kenapa Persija tertarik sama si Rafael ini? Bukan Persija yang tertarik, ini kan rumor. Belum tentu kan benar Persija tertarik apa enggak.
Tapi kalau buat kami pribadi ya, keunggulannya ada di speed atau larinya yang cukup kencang. Penempatan posisi dan juga syutingnya cukup keras juga nih. Cuma kekurangannya buat kami si Rafael ini tuh adalah di postur tubuh. Cukup pendek, cuma 170 cm aja. Nah si Rafael ini tuh lagi dirumorkan nih ke Persija. Catat, dirumorkan lu ya. Buat menggantikan salah satu pemain asing Persija. Kami pun nggak tahu nih siapa yang akan digantikan oleh Rafael di Persija. Kan ini cuma rumor. Kalau Rafael ini dari PSM ke Persija, ini Persija harus ngerogoh kocek yang cukup dalam nih, sebab kontraknya masih sampai 2 Juli 2025, yang artinya kalau memang ada tim-tim di Liga 1 atau di Liga 2 yang berminat pada Rafael, ya harus tebus kontrak ke PSM Jogja. Jadi ya kita tunggu aja, nikmatin aja rumornya, nggak usah dibawa serius. Yang serius itu ya mereka-mereka yang otaknya nggak nyampe.